Nah ini 1 kilo buat 1 pohon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini hari ini kita ke sawah ya, mau lihat panenan atau tanaman kita yang di sawah ya. Walaupun ini nggak terawat ini. Mari kita lihat ini busil-busil yang sudah saya tanam atau pohon ini ya. Kita lihat yang lainnya. Oke, lanjut. Oke kawanku, ini ternyata ada yang besar. Mari kita ambil dan kita nikmati. Oh itu. Ini anakannya ya, tuh. Nih, ternyata dia itu tadi tertutup oleh rumput-rumput ya. Ternyata dia sudah enggak. Jadi dia itu sebenarnya sudah enggak terawat, terus putus ini. Terus sekarang sisa. Tumbuh besar sekali. Alhamdulillah, kita bisa masak. Nih, lanjut panen yang lain. Tuh, jadi dia itu sudah enggak nancap di tanahnya ya, nih dari di atasnya kayak gini nih, tuh kan, tinggal kita panen. Ini biarkan besar aja, ini tinggalkan satu, terus kita cari yang lain. Ini tanaman yang di sini tuh sudah tuh ketutup ya. Ini ya hasil yang tadi besar sekali. Yang di sini tutup ini karena jarang diurusi. Tuh terlihat enggak, ini ada lagi satu. Bismillah. Lumayan besar juga. Dia walaupun nggak keurus ya, ternyata masih ada. Oh, sebelah sana. Nih daunnya kelihatan, tapi bawahnya nggak kelihatan. Kita lihat. Bismillah. Apakah besar juga? Kecil ya ternyata ya. Ini nggak apa-apa lah, nanti ditanam di sana aja. Kita carikan lahan. Nih, kecil. Juga ini kecil-kecil ya. Jadi dia itu sebenarnya sudah lama tumbuh. Dia sudah tumbuh terus bosok di dalam tanah. Tuh kawan. Jadi dia tinggal separuh ini sudah bosok. Ini saya buka, saya cek di dalamnya nih. Dia itu cuma tinggal sedikit ini tok. Sisanya sudah bosok di dalam. Karena lama nggak tak urus. Lebih baik kita pindah tanam aja ya. Nih. Kita ganti ke tempat lain aja kan. Biar nantinya bisa subur. Kalau di sini terus dia nggak subur. Tuh kan? Ya, tanaman-tanaman sancang. Ini hasil panen tadi. Ini hasil panen tadi, mari kita bawa. Oke, ini hasil yang besar tadi ya, ini besar sekali. Nih, mungkin sekitar setengah kilo lebih mungkin ya. Nih, dan yang kecil-kecil tadi ini lumayan banyak juga ya, mau saya tanam lagi. Oke, lanjut di video berikutnya. Selamat berkebun, jangan lupa bahagia selalu. Mari kita bawa. Let's go. Jangan sampai jatuh ya. Jangan tinggalkan dia, tangan jatuh ya. Jangan jajain waktu. Waktunya kita memasak. Dalanya bau gelombang. Hati-hati, awas jatuh ke diri tawanya. Nanti bisa jatuh. Let's go. Ada batu geligi. Ya. Indah dia. Ada batu, ada hidangan menggelombang. Ayo kita lewat itu. Ayo kita naiki, lihat ya. Ayo kita lihat pada bagus dulu. Nanti kamu ya. Oke, mari kita melangkah. Telukan. Seru sekali. Ayo kita maju.
Hindari kawat bau duri yang ada di sini. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman videoku. Oke kawanku, mari kita timbang ya. Ini kita timbang dulu. Itu konon timbang. Sekitar 1 kilo lebih ya. Tapi beserta pohonnya ini mungkin 1 onan ini. 1 kilo kawan. Mantap. 1 pohon 1 kilo ya. Ini kalau punya 10 pohon sudah 10 kilo ini kawan. Oh, panen hari ini benar-benar menyenangkan sekali kawan. Panen. Mantap. Nah ini 1 kilo buat 1 pohon, Masya Allah. Oke kawanku, ini ya yang kemarin kita panen sama Julika ya Nang ya. Terus sekarang mau kita masak ini. Ini tadi dikasih ini kawan, habis beli ini. Ini kita kasih dapat bonus ini. Sekarang kita masak. Oke, ikutin terus kegiatan kami. Ya, mari kita masak. Kita masak dan kita cuci dulu. Inilah kenikmatan hidup di desa ya. Kita bisa nanam ataupun membeli dengan harga yang sangat terjangkau ya. Buat petani itu di sini banyak ya, asal kita mau nanam aja. Intinya semua itu kita harus nanam. Kalau kita malas untuk nanam, gimana kita bisa memetik hasilnya ya? Seperti saya ya, itu sebenarnya pohon talas sudah saya tanam 1 tahun yang lalu karena tak terawat, kesibukan depan ya, karena buka warung dan lain-lain. Artinya pohon talas itu tadi terabaikan. Sempat saya biarkan dan nggak pernah saya pupuk, nggak pernah saya rawat. Alhamdulillah kemarin suci rencananya cuman iseng-iseng lah mau lihat pohonnya. Karena kan pohonnya dari dulu kok cuma 2 daunnya. Akhirnya tak cabut aja, nanti tak pindah tempat ke tempat yang lebih baik lagi ya. Alhamdulillah ini ternyata kita membuahkan hasil kan. Dari hasil panen, kalau kita mau merawat dengan baik, kita bisa mendapatkan hasil yang baik pula kawan. Gimana caranya kalau kita ingin mendapatkan hasil kalau kita nggak nanam ya? Kecuali kita itu kalau ingin mendapatkan hasil kan berarti ada uang buat membeli. Oke kawanku, ini lanjut. Sebelum saya proses untuk rebus, biasanya saya cuci dulu ini ya, satu persatu. Terus tanpa saya sikat ya, karena biasanya kan kita megang kulitnya terus ada tanah nempel. Nanti kalau kita nggak bersihkan itu tetap akan terlihat di pohon singkong tadi ya kawan. Nih udah saya kupas, terus langsung saya belas kecil-kecil ya. Kenapa saya belah kecil-kecil? Kemarin yang pertama saya bikin itu yang buat frozen itu saya potong besar-besar. Ternyata mau saya goreng pun tetap harus dipotong kecil. Jadi akhirnya daripada nanti kelamaan untuk rebusnya, jadi saya potong kecil-kecil aja kawan. Sedikit tips dari saya ya, kalau mau ngupas ini, ngupas talas ya, kita harus pakai ini. Salah satu tangannya kita bungkus pakai plastik, biar nantinya itu gatel tangan kita ya. Saat tangan yang buat megang talasnya harus kita bungkus ya. Nanti kita nggak gatel. Nah talas ini tadi kan bersifat gatel ya ini ya. Kita gini kan aja. Ini pohonnya kan segini ya. Nanti kita potong. Ini masih daunnya bisa kita tanam ya. Kita tanam. Ini gini. Oke kawanku, itu tadi tips ya agar kita gak gatal saat dipegang, karena getahnya itu getah talas mengandung kristal kalsium oksalat ya. Kristal ini berbentuk seperti jarum mikroskopis yang menusuk kulit ya, merobek jaringan halus dan memicu iritasi. Jadi saya pernah dulu itu pertama kali nanam talas nggak tahu, saya ambil terus langsung saya pegang pakai tangan. Setelah itu Masya Allah gatalnya agak kira-kira. Jadi buat kawanku ini tadi tipsnya ya, agar terhindar dari gatal. Karena nih, kita ngambilnya pun jangan pakai tangan yang kosong gini ya, kita harus pakai tangan yang ada plastik nih. Kawanku ya, ini salah satu tumbuh tunas ya, nih tumbuh tunas ini nanti bisa kita tanam. Ini salah satu jenis lombong Papua kawan, mau saya goreng, terus sisanya sebagian mau saya tanam. Jadi untuk pemotongannya nanti nggak usah terlalu panjang ya kawan. Sudah mulai tumbuh tunas-tunas kan, kita potong aja segini. Ini nanti bisa kita tanam sebagai benih baru untuk kita tanam.
Kalau saya motong buat talas ini ya, bukan. Kalau saya motong tanaman talas ini ya, kecil aja kawan. Jadi biar nanti itu cepat matang. Oke, untuk tips cucinya ini, karena ini kan terlalu banyak ya, saya bagi 2 dulu ya kawan. Ini sudah saya bagi 2 itu, terus kita tambahkan garam. 4 sendok garam, terus dia juga kasih garam, tambah lagi aja setengah. Nah, setelah itu kita nggak gini kan ya, tangan kita nggak masuk lagi gini. Kalau kita tangan kita masuk, kita harus pakai plastik. Sekali lagi ya, kalau kita mau bersihin itu, ini kan ada yang kotor ini, nanti kita harus pakai plastik, nggak boleh pakai tangan langsung ya. Kalau ini juga aduk gini ya, nanti kena tangan karena ini termasuk ubi yang bergetah dan getahnya itu bisa gatal ya. Kalau kita pegang ini bisa gatal ini. Jangan sudah ini sudah aja ini banyak karena ini. Ibu, Lagi masak. ini lagi ngapain Ibu? Oke, ini sudah mulai merekah ya. Oh, ini sudah siap untuk diangkat. Nanti kita tiriskan, terus kita taruh kulkas buat dibikin stok frozen kawanku. Untuk kau udah baru, kau dilakukan buat yang bagi kemakan ya tadi. Makanya, ayo kakak, ambil dulu. Itu mungkin enak bertanda makan tak kulit-kulitnya. Kalau ada pipinya jangan ya. Bener tuh kan? Kan? Pipinya kita ditanam lagi nih. Kalau kamu mau bikin buah ini, nanti kalau ada pipinya, nanti kamu tanam di rumah ya. Ya kamu bisa makin banyak gitu loh. Dadah. Ini udah enak ya. Selain itu di belakang tanah ada tempat ya. Itu ada yang begini gitu loh. Oh, ya begini nih. Oke kawanku, setelah kita rebus lalu kita tiriskan ya. Jangan lupa ditiriskan di tempat yang bolong-bolong atau bersarang ya. Ini sudah mulai kering ya. Nanti saya bungkus sama ini plastik es ya. Oke kawanku, ini stok frozen yang saya buat dari singkong ya. Kalau kita beli banyak terus takut nanti kena payah ya, kita bisa kemas menjadi seperti ini ya. Setelah dipupuk, setelah direbus, kalau bisa dikasih bumbu aja sekalian nggak apa-apa. Kalau saya ini original aja, nanti kan kalau pas goreng baru saya tambah bumbu. Oke, ini sudah saya kemas pakai plastik es ya.
Terus tinggal nanti stoknya kita simpan di frozen buat misal ada tamu ataupun pagi-pagi buat sarapan. Oke. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Itu tadi tips dari saya cara mengolah tanaman yang kita panen ataupun kita beli dari pasar yang kebanyakan kawan. Ini contohnya singkong. Semoga bermanfaat. Oke, itu tadi tips dan trik dalam pengolahan pohung dan talas ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Warung Kacir Family. Jika video ini bermanfaat, boleh di-share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.